Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwan Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Kita lanjutkan isu yang paling panas, paling hot ya dalam beberapa hari terakhir. Ini soal adanya bandara tanpa otoritas negara. Yang ini temuan dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Ini yang di Morowali, Sulawesi Tengah langsung ditindaklanjuti dengan langkah tegas. Pasukan TNI kini disiagakan di bandara milik perusahaan tambang swasta PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Ini sebuah perusahaan patungan Indonesia Cina yang sekarang ini menjadi pusat industri nikel terbesar di Indonesia. Langkah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH itu mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto hari Rabu kemarin, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan secara gamblang sikap dari Presiden. Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri ESDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar. Di tingkat pemerintah daerah, langkah Menteri Pertahanan juga disambut gembira dan juga didukung penuh. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bahkan mengusulkan agar bandara IMIP itu ditutup saja. Jangan sampai bahkan kemudian diberi status internasional. Dan dia mengusulkan agar seluruh arus tenaga kerja asing ke Morowali dan Sulawesi Tengah lah, secara khusus juga ke Morowali, dialihkan ke Bandara Mutiara SIS Al Jufri Palu. Bila kapasitasnya Bandara Mutiara ini tidak mencukupi, pemerintah daerah siap memaksimalkan Bandara Malio di Morowali, juga merupakan bandara publik di bawah kontrol negara, nggak seperti bandara milik IMIP tadi yang dikontrol oleh swasta yang sekarang sudah disebut sebagai negara dalam negara, atau kalau Pak Safri menyebutnya republik dalam republik. Temuan dari Menteri Pertahanan itu bermula ketika dia hadir dalam latihan terpadu TNI di Morowali dan mendapatkan satu hal yang sangat janggal. Ada bandara yang aktif tapi tanpa otoritas negara sama sekali. Padahal berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, bandara IMIP itu sampai tahun 2024 sudah melayani 534 penerbangan, mengangkut lebih dari 51.000, tepatnya 51.800 penumpang. Dan ini runway-nya itu hampir 2.000 meter dan mampu didarati pesawat besar. Dan selama ini rupanya menjadi pintu masuk utama pekerja termasuk ribuan tenaga kerja asing. Dalam unggahan resmi Satgas PKH ditulis pernyataannya sangat panjang dan tegas. Di Morowali, sebagaimana teman-teman juga melihat beberapa latihan simulasi, baik itu dalam rangka intercept terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan ilegal, dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Kami Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, baik itu sawit maupun pertambangan, akan terus melakukan tindakan-tindakan penertiban dan pengamanan. Dan kalaupun itu ternyata melanggar hukum, maka kita teruskan di dalam upaya penegakan hukum. Ini menunjukkan kehadiran negara terhadap semua kegiatan-kegiatan ilegal. Kenapa sih sampai serius banget itu? Ya karena bandara ini sekarang dijadikan pintu masuk arus tenaga kerja asing, arus alat berat tambang, logistik smelter, hingga potensi penyelundupan ini dari benih-benih nikel ya yang bisa langsung
diselundupkan ke luar negeri melalui bandara itu. Tapi kalau saya melihat ya, apa yang dilakukan oleh Menteri Safri itu bukan hanya sekedar Menteri Pertahanan, maksud saya Safri Samsudin itu bukan hanya sekedar bandara. Bandara ini saya kira menjadi pintu masuk. Karena dari sini, dari bandara ini yang tadi seperti negara dalam negara itu bisa merambah ke konsesi hutan yang menjadi kewenangan dari PKH, izin tambang, smelter ilegal, perusahaan-perusahaan yang terlibat praktik penyimpangan. Ini kan kita sudah lama mendengar Presiden Prabowo ingin menghentikan model hilirisasi lama yang menguntungkan asing dan merusak lingkungan. Dia ingin nilai tambah nikel kembali ke rakyat selaras dengan amanat konstitusi. Dan kekayaan alam itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saya kira itu berkali-kali disampaikan oleh Pak Prabowo yang dalam, kita masih ingat ya ketika menyampaikan pidato pada pembukaan pada rapat paripurna kabinetnya, ya pada waktu itu dia menyatakan bahwa APBN itu harus sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi saya melihat ini penertiban bandara IMIP adalah bab pertama dari bab penataan ulang sektor tambang. Sebuah sektor yang jika dipenuhi mampu membiayai kesejahteraan rakyat dan mengakhiri ketergantungan ekonomi. Dan jangan lupa ya tanggal 15 Agustus pada waktu itu Pak Prabowo juga memberikan sinyal dengan menyatakan para cukong-cukong, para jenderal-jenderal baik TNI maupun polisi yang masih aktif maupun yang sudah pensiun itu yang jadi backing pertambangan ilegal itu siap-siap dihadapan dengan aparat pemerintah ya. Jangan lupa ya, ini bahwa yang disebut tambang ilegal itu tidak semata-mata betul-betul ilegal. Ini banyak juga dilakukan oleh tambang-tambang resmi yang kemudian mereka melakukan ekspansi dan itu tanpa izin yang resmi. Jadi itu juga termasuk tambang ilegal. Nah, coba saya ajak Anda untuk mulai mencermati lagi. Kita flashback sebentar ya. Nanti kita akan baca kemana arahnya itu. Temuan bermula ketika Menhan Safri Samsudin hadir dalam latihan Komando Gabungan TNI terintegrasi 2025 di kawasan Bandara PT IMIP Morowali pada hari Kamis 20 November 2025. Kenapa kok dipilihnya di ini ya, di Bandara IMIP? Itu kan dari situ saja kita sudah mulai bisa menduga-duga ya. Dari situ kemudian menemukan kejanggalan bandara yang sibuk tapi tanpa kehadiran otoritas negara. Padahal ini kalau data-data dari Ditjen Perhubungan Udara di Kementerian Perhubungan ya, Bandara IMIP itu merupakan bandara yang dikelola swasta berstatus operasi khusus untuk penerbangan domestik. Kodenya sudah ada. Kemudian sejauh ini sampai tahun 2024 sudah melayani 534 pergerakan pesawat dan jumlah penumpangnya itu 51.800 orang. Landasan pacunya itu hampir 2.000 meter. Ini tempatnya 1.890 meter. Cukup untuk pendaratan pesawat sekelas Airbus A320. Dalam wawancaranya sebagaimana dikutip Instagram Kementerian Pertahanan, Safri menegaskan negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik. Satgas PKH kemudian yang mendampingi Menhan menjelaskan situasi bandara ini lewat akun Instagram mereka Satgas PKH Official. Langkah Menteri Pertahanan ini mengembirakan buat pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Karena Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid itu mengaku sejak awal dia sudah keberatan ketika ada rencana bandara IMIP itu ditetapkan berstatus internasional. Ini saya bacanya di Detik.com ya. Baru-baru ini kan ada penetapan bandara internasional. Kemudian bandara kita di Palu, SIS Al Jufri itu masuk peningkatan jadi bandara internasional. Nah, pada saat itu saya termasuk juga mengajukan protes kalau bisa bandara IMIP itu jangan dijadikan internasional. Kalau bisa pintu semua TKA itu masuk dari Palu, Sulawesi Tengah. Al Jufri kita maksimalkan, kemudian bandara IMIP tidak perlu jadi internasional. Anwar juga menjelaskan soal absennya aparat negara. Kalau bandara itu luput dari pengawasan bea cukai dan imigrasi, ini juga perlu dipertanyakan keberadaannya serta Kementerian Perhubungan yang koordinasinya tidak sinkron, kata dia. Menurut Gubernur Sulawesi Tengah, setelah rapat dengan Menhan, aparat negara segera ditempatkan. TNI disiagakan, ruang untuk otoritas negara disiapkan di bandara, dan koordinasi dengan instansi teknis diintensifkan. Secara politik ini menunjukkan front nasional daerah yang relatif kompak ya. Jadi pemerintah pusat maupun daerah kompak. Pemerintah pusat mengirim sinyal tegas lewat Menhan dan Satgas PKH, sementara pemerintah provinsi menutup celah bandara private untuk yang bisa jadi pintu
belakang masuknya TKA, tenaga kerja asing Cina dan barang. Seperti saya sebutkan tadi, kita bisa duga bahwa ribut-ribut soal bandara IMIP ini pada dasarnya hanya pintu masuk ke persoalan yang jauh lebih besar. Kacauan tata kelola pertambangan dan hilirisasi nikel yang selama ini lebih banyak menguntungkan perusahaan asing, terutama Cina itu dibandingkan rakyat Indonesia. Ekonom senior almarhum Faisal Basri misalnya waktu itu menyatakan data yang dia miliki 90% nilai tambah itu lari ke Cina. Jadi dalam hitungan dari Faisal Basri sejak tahun 2021 dari seluruh nilai yang diciptakan industri nikel di Morowali dan Konawe itu Indonesia hanya menikmati sekitar 10%, sedangkan 90% keuntungannya yang lain dinikmati investor Cina yang menguasai smelter. Dengan punya smelter ini luar biasa sekali Cina itu ya. Saya pernah mendengar dari seorang pemilik tambang di sana juga menyatakan bahwa mereka itu sangat bergantung, bukan hanya sangat bergantung ya, mereka itu harus tunduk pada ketentuan harga yang ditentukan oleh para pemilik smelter karena mereka kan nggak punya pilihan, karena kalau mereka tidak bisa mengekspor itu masih bahan bakunya, mereka harus mengolahnya dan yang menguasai smelter itu adalah perusahaan-perusahaan Cina. Jadi suka-suka hati mereka sendiri, mereka menentukan harganya dan harganya itu kalau dibandingkan dengan harga di pasaran internasional, bahkan dengan harga di pasaran di Cina pun jauh lebih murah. Faisal Basri pernah memerinci bahwa hilirisasi di Indonesia itu pada praktiknya baru mengubah biji nikel menjadi nikel pig iron dan ferronikel yang hampir seluruhnya diekspor ke Cina untuk diolah menjadi produk akhir bernilai tinggi. Artinya hilirisasi nikel di Indonesia selama ini lebih mendukung industrialisasi di Cina, sementara Indonesia hanya sebagian kecil nilai tambah. Belum lagi Indonesia itu hanya kebagian yakni tentu saja limbahnya, dampak kerusakan lingkungannya, dan juga ini banyak smelter Cina itu katanya menggunakan ini teknologi-teknologi yang di Cina sendiri sudah dilarang karena berdampak pada polusi dan itu semua dipindahkan ke Indonesia. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam beberapa kesempatan itu mengkritik keras pola seperti ini. Intinya dia menilai bahwa Indonesia itu tidak mendapatkan manfaat optimal dari hilirisasi. Yang terjadi justru menanggung beban kerusakan lingkungan, banjir, hutan gundul, air tercemar, dan kemudian udara penuh dengan debu nikel. Sementara profit besar dinikmati perusahaan asing dan sedikit elit lokal dan nasional. Ini soal dampak ini Anda bisa baca beberapa kajian dari aktivis lingkungan yang menunjukkan ini dampaknya bahkan sampai kemudian ini stunting dan juga kerusakan janin di bayi dalam kandungan seorang ibu. Jadi kalau kita baca komentar dari almarhum Faisal Basri dan Pak Yusuf Kalla itu situasinya kalau kita rangkum dari hilirisasi itu Indonesia itu cuma mendapat kerusakannya. Ini kan paradok ya hilirisasi. Angka ekspor naik tetapi kualitas hidup masyarakat di sekitar tambang jadi memburuk. Soal lain apa yang jadi serius ya ini dominasi TKA Cina di kawasan nikel. Itu bukan hanya terjadi di IMIP. Kehadiran TKA Cina dalam jumlah besar tidak hanya terjadi di Morowali, tapi juga di Weda Bay Industrial Park, ini Halmahera Tengah, Maluku Utara, kawasan Konawe di Sulawesi Tenggara, Bantaeng, Sulsel, dan lokasi lainnya. Berbagai laporan media dan serikat pekerja menunjukkan jumlah mereka itu ribuan. Yang tadi ini bolak-balik di eranya Pak Jokowi selalu dibantah, terutama Pak Luhut yang membantahnya, angkanya nggak benar seperti itu. Dan kemudian juga tidak semuanya itu tenaga ahli. Banyak yang mengisi pekerjaan level operator hingga pekerjaan fisik termasuk juga satpam. Nah yang menjadi kecemburuan itu karena standar gaji mereka itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja lokal meskipun jenis pekerjaannya sama. Dengan demikian hilirisasi yang seharusnya menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi warga Indonesia justru sebagian diisi pekerja asing. Nah ini yang menarik sekali adalah Pak Jokowi itu waktu dia masih menjadi presiden ya pernah mengklaim Maluku Utara itu ekonominya tumbuh 27%, tertinggi di dunia. Ini Pak Jokowi menyampaikannya dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2022 di Jakarta Convention Center, Senayan. Tepatnya hari Rabu tanggal 30 November. Ini dia menyatakan harus hati-hati kata dia ya. Ini pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia itu berkat ya adanya hilirisasi. 27% gila. Sekarang aja target Indonesia 8% aja susah enggak. Susah tercapai sekarang sekitar 5% sekian gitu. Sementara menurut Jokowi seperti Maluku Utara sampai 27%. Ya ini kita bayangkan kalau benar-benar 27% dan dinikmati oleh rakyat
Maluku Utara saya kira ini menjadi lebih kaya dari Brunei dong ya ini. Pernyataan ini menguatkan bahwa hilirisasi itu sudah terbukti membawa kemajuan spektakuler. Nah, minimal di angka statistik PDRB. Tapi yang jadi ironis karena Gubernur Maluku Utara mengungkap kemudian bahwa angka 27% itu tidak dirasakan oleh warga. Waktu itu Gubernur Maluku Utara itu masih dijabat oleh almarhum Abdul Ghani Kasuba. Dalam rapat kerja nasional pengelolaan dana lingkungan hidup tahun 2022 ya, ini di Kementerian Perekonomian, di hadapan Menteri Sri Mulyani dia mengeluhkan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara 27% dan viral itu karena yang menyampaikan pidatonya Pak Jokowi tidak berpengaruh kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi tinggi sebenarnya masyarakat itu tidak menikmati apa-apa. Benar-benar jadi ironis. Jadi ini hanya baca data statistik dan tidak melihat realitas di lapangan. Jadi di satu sisi Jokowi memamerkan Maluku Utara sebagai contoh sukses hilirisasi nikel dengan pertumbuhan tertinggi di dunia. Sementara gubernurnya mengakui bahwa warganya tidak merasakan manfaatnya itu. Jadi nggak salah dong ya. Itu mengkonfirmasi kritik Faisal Basri dan Yusuf Kala. Angka pertumbuhan makro dan klaim hilirisasi itu tidak otomatis menjawab soal keadilan distribusi. Nah, yang lebih menyedihkan itu soal adanya ya korupsi dan pelanggaran serta penyimpangan di sektor tambang. Yang ini kalau dibenahi angkanya gila. Pak Prabowo nggak perlu pusing-pusing, Pak Purwaya nggak pusing-pusing ngejar-ngejar wajib pajak lagi ya. Ini pernah diungkap oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD ketika dia bertemu dengan para diaspora Nusa Tenggara yang menjadi relawan Ganjar Mahfud. Jadi Pak Mahfud waktu itu maju menjadi calon wakil presiden. Dia mengutip kajian KPK yang pernah disampaikan oleh Ketua KPK Abraham Samad. Kalau korupsi di sektor pertambangan ini bisa dihapus, setiap orang Indonesia itu, setiap orang ya, bukan setiap kepala keluarga bisa mendapatkan sekitar 20 juta per bulan secara cuma-cuma gratis tanpa kerja. Ya, gila banget ini. Kayak apa makmurnya bangsa ini ya. Jadi kalau tadi saya membayangkan 27% di Maluku Utara itu gila dahsyat banget. Yang ini 20 juta ini nasional gitu. Jadi orang Maluku Utara pasti lebih dari 20 juta dong ya per bulannya. Angka pertumbuhannya 27%. Ternyata kan buktinya seperti apa? Dan Mahfud menegaskan itu angka itu bukan asal-asalan, bukan ngarang-ngarang, itu hasil kajian resmi melibatkan ahli tambang, ahli ekonomi dan juga KPK. Jadi pesan utamanya apa? Potensi kekayaan tambang Indonesia luar biasa dan korupsi serta mafia tambanglah yang membuat rakyat tidak menikmatinya. Nah, mengapa ini kemudian kok nyambung dengan penertiban bandara di IMIP tadi? Ini menurut saya apa ya? Ini sekali lagi itu adalah ada titik temu antara bandara dan agenda tambang. Itu hanya pintu masuk untuk penanganan atau untuk langkah-langkah yang lebih besar. Bandara IMIP itu berada di jantung kawasan industri nikel yang dikuasai investor Cina. Selama bertahun-tahun beroperasi tanpa kehadiran penuh negara, menjadi pintu keluar masuk pekerja dan barang strategis. Sempat berstatus internasional ya. Ini kalau tadi menyimak ini mesti dibikin di clear ya pernyataan Pak Anwar Hafid Gubernur Sulteng itu apakah sudah berstatus internasional atau dia berpotensi untuk menerima status internasional dan itu artinya dia bisa melakukan penerbangan langsung dari Morowali langsung ke luar negeri. Jika fasilitas strategis seperti bandara saja bisa berjalan tanpa pengawasan bea cukai, imigrasi dan otoritas negara, coba kita bisa bayangkan betapa besarnya ruang kebocoran di hulu hilir sektor tambang, mulai dari pergerakan TKA, logistik tambang hingga peluang penyelundupan. Dengan menyiagakan TNI di bandara, ini ya di bandara IMIP, lalu mengkoreksi status dan aturan mainnya, pemerintah ini sedang melakukan operasi dari pintu gerbang, menutup celah kelemahan negara ini di simpul yang paling vital. Jika kita satukan semua peristiwa tadi ya, jangan sekali lagi saya minta jangan hanya dilihat bandaranya. Ini kita mulai pertama hilirisasi nikel di eranya Jokowi, menguntungkan besar-besaran untuk investor asing terutama Cina, menciptakan pertumbuhan PDRB sangat tinggi di wilayah tambang, contohnya Maluku Utara sampai 27%, tetapi rakyat sekitar tidak merasakan manfaatnya, malah menanggung kerusakan lingkungan dan tekanan sosial, artinya benar bahwa yang menikmati adalah Cina. Kebocoran dan korupsi di sektor tambang, ini kalau kita lihat versi kajian KPK yang dikutip Mahfud MD, sangat besar. Secara teoritis, setiap orang Indonesia bisa mendapatkan 20 juta per bulan kalau kebocorannya ditutup. Ya, menunjukkan bahwa pembenahan sektor tambang ini bukan cuma soal hukum, tapi soal ada kaitannya jelas dengan
pendapatan nasional dan juga kesejahteraan rakyat secara nasional. Dan kalau kita lihat langkah-langkahnya kan sudah ditertibkan tambang ilegal di beberapa daerah. Itu yang terjadi kemarin di Bangka Belitung, alat-alat beratnya juga dan asetnya disita. Kemudian juga banyak pelaku-pelakunya kemudian dijatuhi hukuman yang sangat berat, dimiskinkan gitu. Nah, sekarang mulai menyentuh tambang di Indonesia Timur. Nah, ini pintu masuknya adalah mempersoalkan status bandara IMIP yang ternyata tidak ada kehadiran otoritas negara di situ. Dalam konteks ini, kita bisa menduga ya, penertiban bandara IMIP, latihan di sana dan sebagainya itu bukan sesuatu yang spontan, bukan satu apa atas anomali yang terjadi. Tapi ini jelas ada agenda besar ini. Kebetulan pintu masuknya ke tadi bandara dan ini pun sudah langsung geger. Artinya apa? Kalau memang pemerintah serius melakukan penertiban tambang-tambang ini, bukan hanya tambang ilegal ya, korupsi-korupsinya juga termasuk investor asing yang tadi itu bisa seenaknya saja mengatur kawasan itu seperti negara dalam negara sendiri. Saya kira ini pasti akan dapat dukungan dari masyarakat secara luas karena ya ini sesuai dengan amanat konstitusi. Segala kekayaan alam itu sepenuhnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, cuman kita tunggu hanya berhenti menertibkan bandara saja atau akan masuk lebih jauh ke situ. Ya kalau cuma bandara aja itu hanya simbolis lah ya. Saya sebenarnya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.